dari ayat 13 sampai 17. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk menyekutukan aku, yaitu Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku, kata Allah, tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ketika anak itu diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah mengandung, lalu menyusuinya, lalu membesarkannya, lalu dilanjuti untuk berbakti kepadanya meskipun keduanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disimak dengan baik. Ketika kedua orang tua kita tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah, kita diperintahkan untuk tetap baik kepada kedua orang tua kita. Adapun kedua orang tua kita menyuruh untuk kita keluar dari agamanya Allah, untuk tidak taat kepada Allah, maka tidak ada taat untuk manusia yang bermaksiat kepada Allah. Tapi untuk berbaktinya wajib. Berapa banyak di negeri kita ini orang tuanya mungkin beragama non-muslim. Mungkin tetangga kita ada. Nah, anaknya beragama Islam, menyembah Allah. Nah, dia tidak wajib untuk mentaati kalau disuruh pindah agama oleh kedua orang tuanya. Tapi kewajibannya berbakti kepada orang tua tidak dihapus. Dia mesti dan wajib berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, berbakti kepada kedua orang tua itu anugerah terbesar. Maka mudah-mudahan saya dan kita semua yang masih punya orang tua berusaha berbakti dengan baik sebegitu besarnya. Sampai dalam satu riwayat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin berjihad." Ingin berjihad. Berjihad di zaman Rasul yaitu mengangkat senjata untuk perang. Rasul apa? Tersenyum. Lalu Rasul bertanya, apakah engkau masih punya seorang ibu? Dijawab oleh sahabat ini, betul ya Rasul, aku masih punya. Maka silakan engkau pergi dari sini, jihadlah kepada ibumu yang berada di rumah. Luar biasa. Padahal pahala jihad, jangan ditanya. Syahid, masuk surga langsung. Tapi karena punya orang tua, punya ibu, sahabat ini diperintahkan untuk berbakti dulu kepada ibunya. Masya Allah. Yang berada di Jakarta, orang tuanya di kampung, telepon. Jangan seminggu sekali baru ingat. Ya, setiap hari telepon. Sekarang teknologi canggih, nggak bisa pulang sebulan sekali, nggak bisa pulang 2 bulan sekali, bisa video call. Selain video call bisa mendoakan. Ya, bisa mendoakan untuk kebaikan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal itu doanya. Jadi Bapak dan Ibu, sampai di sini ayat ini memerintahkan kita untuk tetap berbakti meskipun kedua orang tua kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ayat 16, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir.
Luqman berkata, wahai anakku, my boy, my son, anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha latif, dan maha teliti. Yang selanjutnya, Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwasannya berbuat baik atau buruk sedikit pun itu pasti ada ganjarannya. Menanamkan kepada anak untuk berbuat baik. Nah, kalau engkau bersedekah, nanti Allah akan lipat gandakan. Nah, kalau engkau sholat, engkau dapat pahala. Nah, kalau engkau tidak sholat, engkau mendapatkan dosa. Menanamkan itu dari sejak kecil. Nah, kalau kamu puasa, kamu mendapatkan pahala ganjarannya orang-orang berpuasa. Kalau engkau tidak berpuasa, engkau akan mendapatkan siksa dan dosa. Diajarkan dari kecil agar anak itu gemar berbuat baik. Kenapa? Karena sebesar apapun sampai digambarkan sebesar biji sawi, kebaikan itu atau kejahatan itu mendapatkan balasan. Ketika kita baik sama orang, ajarkan tuh sama anak. Ya, minimal gampangnya adalah mengajarkan kepada anak itu ketika berjalan dia sopan santun, dia menyapa, disuruh senyum, cium tangan sama yang lebih tua. Masya Allah, begitu indah ketika Luqman menasihati anaknya. Jadi kita nggak perlu belajar sampai S3 sampai profesor, doktor, bahkan untuk mempelajari bagaimana mendidik anak. Al-Quran sudah menjawab, cuma sering kita kurang mengimplementasikan dalam kehidupan. Padahal di Quran semuanya jawabannya ada, luar biasa. Jadi ajarkan kepada anak tentang pentingnya berbuat baik. Nah, kalau kamu berkata-kata bohong, engkau mendapatkan dosa. Engkau akan dibenci oleh manusia. Tertanam dalam anak. Berkata jujur akhirnya itu anak dimulai dari kecil ya Bu. Jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik dari mulai sejak dini. Ayat selanjutnya yaitu ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ayat selanjutnya ini sudah sering kita bahas. Cuma luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku. Dipanggil lagi tuh anaknya, dinasihati sama Luqman. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Maka pentingnya ibu mengajarkan anak perawannya yang berada di rumah atau cucunya berada di rumah. Ketika azan sudah berkumandangkan, matikan TV, matikan HP. Ibu ambil air wudhu. Ya, pakai mukena, nah, ayo masuk kamar mandi, berwudu, kita sholat di rumah. Luar biasa, itu baru dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kadang kebalik, mohon maaf. Bapaknya mungkin sholat, anaknya keluyuran kalau mau maghrib. Kita sudah melihat bagaimana kondisi di Jakarta hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Maka ajak anak itu, kata Nabi SAW, ketahuilah, anak itu diajarkan untuk sholat pada usia 7 tahun. Jadi 7 tahun, dia diajak itu untuk sholat sama bapaknya. Kalau sudah masuk usia 11 tahun, 12 tahun, dia tidak mau sholat, maka diperintahkan sama Nabi untuk dipukul. Dipukulnya ini adalah dorban ghaira mubarraghin. Pukulan yang tanpa kekerasan, tapi pukulan kasih sayang. Jadi pentingnya mengenalkan anak kita tentang sholat. Luar biasa, Masya Allah. Permasalahannya adalah, anak kita itu meniru kepada siapa yang terdekat. Mohon maaf, berapa banyak orang bilang, oh lingkungan ini nggak baik, lingkungan ini nggak bagus, lingkungannya nggak sehat.
lingkungannya banyak premanisme, lingkungannya banyak kriminalisme, lingkungannya pokoknya auranya jelek. Mohon maaf, jangan pernah kau salahkan lingkungan. Lingkungan seburuk apapun itu, kalau keluarganya baik, maka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Nabi SAW tinggal di kota Mekah. Lingkungannya orang-orang menyembah kepada berhala. Apakah Nabi Muhammad SAW menyembah berhala? Tidak. Karena dimulai dari keluarga yang sehat. Jadi lingkungan seburuk apapun, kalau keluarganya sehat, keluarganya menanamkan iman, Islam, dan tauhid, maka tidak terpengaruh dengan apapun. Karena keluarganya memberikan contoh. Maka orang tua ayo jadi contoh kepada anaknya. Bapak menjadi contoh kepada anaknya. Ketika subuh, anak susah dibanguni, ibu datang masuk kamarnya. Masya Allah. Berasa di FTV. Jangan di FTV doang. Kehidupan nyata juga harus kita praktekkan. Tok, tok, tok. Nekuna. Nggak bangun. Ibu buka pintunya. Ibu belai rambutnya, nak. Dikit lagi azan subuh, nak. Ayo. Bangun, nak. Itu yang dilakukan oleh ibu saya kalau di rumah. Dari mulai kecil. Masya Allah. Jadi pentingnya kita menanamkan anak untuk gemar sholat. Bapaknya nggak sholat, Ustadz. Ibunya nggak sholat. Waduh. Susah. Ya, bapaknya nggak sholat, ibunya nggak susah. Kenapa? Orang tua menjadi pioner, menjadi role model, menjadi contoh. Ya, maka itu pentingnya kita menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Ya, apalagi kata Nabi SAW, madrasatul ula. Ibu itu universitas pertama, sekolah pertama. Sebelum anak kita kenal PAUD, kenal TK, kenal SD, SMP, SMA, pondok pesantren, perkuliahan, sebelum kenal itu, ibu menjadi contoh. Nih para ibu yang punya anak, semoga didengar ini. Atau siapapun yang punya cucu, ya, tolong didengar dengan baik. Ayo menjadi contoh. Berharap anaknya jadi ulama besar. Emaknya nggak pernah ngaji, waduh, hampa. Harapannya anaknya hafiz Quran, bapak emaknya nggak pernah baca Quran, susah. Ya, jadi pentingnya ya kita ini mendidik anak. Lalu apa? Wa'mur bil ma'ruf, ajarkan kebaikan kepada anak. Ya, wanha 'anil munkar, yaitu tegaknya amal ma'ruf nahi munkar, mencegah keburukan, ajarkan kepada anak. Jangan sampai, mohon maaf, summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai menjadi orang tua yang merestui kezaliman perbuatan dosa anaknya. Contoh, berapa banyak orang tua yang membiarkan anaknya pacaran, keluyuran, bahkan mohon maaf berapa banyak anak pergi liburan berduaan, orang tuanya tahu. Permasalahan ketika dia liburan ke luar, jauh daripada orang tua, lalu bagaimana dengan tidurnya? Ayo. Bagaimana dengan penginapannya? Orang tua yang meridhoi itu banyak. Ajarkan. Pacaran, larang anak kita. Kalau sudah mau dekat, nikahkan. Nah ini penting. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Orang sering bilang, ayo kita dengar amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dari keluarganya sendiri nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah keburukan dari keluarga dulu. Jangan skala yang besar, skala yang kecil dulu dari keluarga kita. Berapa banyak anak-anak kita masuk ke dalam perjudian. Penting orang tua menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menasehatinya, mendidiknya. Berapa banyak anak kita masuk ke dalam limbah narkoba, emaknya nangis. Penting kita mencegah itu. Penting. Ayo orang tua, ibu, bapak, dan kita semua menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari keluarga kita dulu. Ya. Wasbir alama asobak, ajarkan kepada anak kita kesabaran. Anak kita misalkan ikut perlombaan tidak menjadi juara, tanamkan dari kecil, nak. Meskipun 17 Agustus makan kerupuk dia kalah, nggak apa-apa ya nak. Nanti mama doain
pokoknya kamu jadi juara 1 Olimpiade Matematika. Ajarkan kesabaran. Ya, jadi mohon maaf, mulutnya orang tua itu mulutnya doa. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innal malaikata tu'amminu ma taqul. Sesungguhnya malaikat itu mengamini doa-doa yang keluar dari mulut kita. Ya, ibu, bapak, dan saya menjadi orang tua penting menjaga mulut kepada anak. Yang keluar harus doa, yang keluar harus harapan. Nak, kamu ini badung banget. Nah, anaknya jadi badung beneran. Karena mulutnya doa. Dasar, ini anak kelakuannya kayak setan. Anaknya nggak jadi setan, tapi tingkah lakunya persis kayak setan karena mulutnya orang tua. Kalau ngeliat anak nakal dikit, panggil. Nak, saya doain nak, kamu jadi gubernur DKI. Masya Allah. Nah, mama doain pokoknya, kamu menjadi orang besar. Orang yang kaya raya, banyak duit, dermawan kepada orang. Melihat anak nakal lagi, panggil, nak, sini ya Allah. Calon ulama ini anak saya, calon kiai besar. Mulut orang tua doa, hati-hati. Ya, jadi dari mulai sekarang yang mengerti dan mendengarkan ini, jaga mulut kepada anak. Dasar anak malas, anaknya malas beneran. Kenapa? Malaikat lewat mendoakan dan mengamini. Jadi ayo dong, keluar dari mulut kita doa-doa itu. Harapan-harapan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, wasbir ala ma asobak, tanamkan kesabaran kepada anak kita. Ya. Lalu yang terakhir sebagai penutup, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Karena waktu singkat, Al-Fakir akan meringkas. Yang selanjutnya 2 poin lagi adalah tanamkan kepada anak untuk tidak sombong. Nyapa orang. Ya, ini yang terjadi, mohon maaf, anak kita sering manggil tukang jualan, manggilnya nama. Manggilnya nama. Padahal panggil mas, panggil bang, panggil pak. Berapa banyak anak kita masih kecil manggil tuh orang jualan, manggilnya pakai nama. Anggap namanya Johnny. John, beli bakso 1 John. Nah, orang tua yang mendengarkan itu, tegur. Karena anak kecil kalau nggak ditegur, pikiran dia itu benar. Panggil, nak, itu kan orang tua. Panggillah, Mas Joni, beli dong baksonya 1. Ajarkan anak tidak sombong, menghormati yang tua, dan tidak berjalan di atas muka bumi Allah dengan cara angkuh. Jadi Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Luqman. Nanti bisa direview, bisa dilihat pada ayat, dimulai ayat 13 sampai ayat 19, surat Luqman surat ke-31. Itulah penting petua-petua agama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Insya Allah, kalau petua-petua Al-Quran ini yang kita jadikan pedoman untuk anak kita, insya Allah anak kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok habis maghrib dan pagi jam 9 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.